Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes kabel buatan dari brand Esager ya. Ini support arus hingga 6 ampere. Kabel chargernya jenisnya USB A to USB C. Ada wattmeternya. Yang saya beli dapat harga 50 ribuan. Tentunya bermain-main dengan voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi ya. Nah, kali ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel saya, mulai dari nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt dengan menggunakan adapter charger bawaan semuanya ya. Alat tesnya nanti tinggal kita ganti kabel chargernya dengan Esager. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Nah, lanjut nanti akan saya tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel ini Xiaomi yang support turbo charging 60 watt, Xiaomi Poco M6 Pro ini ya. Nanti lanjut sebagai perwakilan ponsel Android ya yang fast charging 18 watt, saya ada ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Seperti apa performa kabel charger buatan dari brand Esager ini ya dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi. Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian ya, yang dikemas dengan kemasan plastik seperti ini. Cukup simpel sekali ya. Lalu kita akan dapat kabel model seperti ini, ada talinya agar lebih rapi ya dalam proses penyimpanan. Lumayan lah ya, mengingat harganya cuma 50 ribuan. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat dari segi desain atau fisik kabel, dia banyak nylon braided seperti ini. Untuk tingkat kaku atau lenturnya lumayan. Ini lumayan lentur, jadi enak untuk dipakai ya, tidak terlalu kaku. Oke, lanjut kita lihat dari segi port USB A nya dahulu. Lihat seperti ini dia, warna oranye ya portnya. Lalu dari segi finishing menurut saya lumayan lah ya, agak kasar tapi tidak terlalu kasar-kasar banget lah ya. Untuk kategori kabel charger harga 50 ribuan menurut saya ya sudah lebih dari cukup ya. Oke, kita lihat dari segi finishing yang ada di USB-C. Lihat ini, ada wattmeternya. Nah, cukup enak sekali ya untuk memantau output ketika proses charging. Ada tulisannya 120 watt seperti ini. Ini digital displaynya. Nah ya, untuk finishingnya ya lumayan lah ya, seperti itu. Nah, warna portnya USB-C warna oranye. Baik, selanjutnya akan saya tes akurasi digital displaynya ya, apakah akurat atau beda atau ngaco. Nah ya seperti itu. Ini saya menggunakan power bank yang ada digital displaynya atau wattmeternya dari brand Cooktek. Nanti saya menggunakan adapter charger ya untuk proses akurasi ini. Adapter charger dari brand Unit yang ada digital displaynya juga nanti harus sama ya, seperti itu. Walaupun tidak sama tapi selisih 0, sekian watt menurut saya itu wajar ya. Nah, seperti itu saya hubungkan sekarang. Nah, ini ya proses akurasinya lumayan akurat ya kabel dari brand Esager ini. Kita lihat dari segi adapter charger menunjukkan daya 18,5 watt. Nah ya, kita lihat dari segi kabel Esager, lihat ini menunjukkan daya berapa? 18 watt, ada logo PD-nya dan W seperti itu ya. Lumayan bagus ya, warna hijau digital displaynya. Kita lihat dari segi power bank, lihat ini 17,6 watt. Jadi menurut saya ini lumayan akurat ya. Lihat terjadi selisih perbedaan di bawah 1 watt. Nah ya, lumayan akurat walaupun tidak sama persis, tidak mungkin sama persis karena perbedaan alat. Ini ada charger, ini power bank, ini kabel. Nah ya seperti itu. Intinya menurut saya ini cukup akurat sekali ya wattmeter kabel charger dari brand Esager ini. Baik, pertama akan saya tes ke ponsel Android yang support fast charging 18 watt ya. Dalam hal ini akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A ini ya, yang support Vivo fast charging 18 watt. Ini adapter charger bawaan ponselnya. Nah, oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah, ini ya start dari baterai 1%, ponsel kondisi mati biar stabil dayanya. Lihat ini, ada logo petir berputar seperti ini, artinya ya itu support fast charging. Nah ya oke, kita lihat dari segi wattmeter yang ada di kabel pun juga kelihatan ya. Lihat ini 17 watt output maksimalnya. Dari teori support fast charging 18 watt, cuma ada spasi 1 watt. Cukup bagus sekali, ada logo PD-nya yang aktif. Artinya memang support fast charging ke Vivo Vivo Y21A ya, yang support fast charging 18 watt ini aktif PD-nya atau fast chargingnya. Jadi cukup bagus sekali ya
performa kabel dari brand Acer ini yang support ponsel Android fast charging 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 ya, yang support supercharger 33 watt. Seperti ini adapter charger bawaan ponsel Infinix-nya. Nah, ini struktur dayanya dia. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, dia support supercharger. Nah, ada komanya supercharger 33 watt. Nah, ya cukup bagus sekali ya dengan menggunakan kabel charger dari brand Acer ke ponsel Infinix. Ternyata support supercharger, ada komanya juga. Nah, cukup bagus sekali. Sekarang kita lihat dari segi wattmeter yang ada di kabel mencapai hingga berapa watt ya. Oke, kita tunggu sampai ponselnya standby atau layarnya mati ya, biar stabil dayanya. Lihat ini, dia mencapai hingga 20 watt, ada logo PD aktif atau fast chargingnya aktif. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa kabel charger buatan dari brand Acer ini. Nah, ini lihat layarnya sudah mati. Nah, lihat ini, dia mencapai hingga 21 watt, 22 watt. Stabilnya berada di daya berapa? Kita lihat. Nah, ini ya stabilnya berada di daya 23 watt. Cukup bagus sekali ya. Dari teori support supercharger 33 watt real dengan menggunakan kabel dari brand Acer ini berada di daya 23 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt dengan menggunakan adapter charger bawaan seperti ini. Adapter charger bawaannya ya SuperVOOC 45 watt seperti ini. Adapter chargernya, lalu spesifikasinya ada di sini. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Lihat, ada tulisannya SuperVOOC 45 watt, ada komanya start dari baterai 9%. Nah, ya cukup bagus sekali ya, support SuperVOOC ada komanya. Nah, itu performa yang bagus sekali dari kabel charger Acer. Layarnya sudah mati, kita lihat ini dia mencapai output maksimal hingga 41 watt, logo PD aktif di wattmeter kabel. Nah, ya cukup bagus sekali ya, performanya cukup maksimal sekali. Dari teori support SuperVOOC 45 watt. Tapi, nah ini lihat, dia mengalami penurunan daya. Itu sudah kebiasaan adapter charger atau protokol isi daya cepat ponselnya ya. Itu sudah kebiasaan ponsel dari SuperVOOC. Ketika pertama kali colok, dia mencapai hingga titik maksimalnya di angka sekitar 40 watt. Lalu dia akan mengalami penurunan di daya stabil. Ini stabilnya di daya 27 watt. Ini daya stabilnya dia. Nah, jadi cukup bagus sekali ya performa dari kabel Acer ini yang support SuperVOOC 45 watt teorinya ya. Dari pertama kali colok maksimal 40 watt, 41 watt, tapi stabilnya berada di daya 27 watt, logo PD aktif atau fast chargingnya aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Istilah superchargernya atau fast chargingnya itel kelas di atas 18 watt ya, itu namanya power charging. Nah, ini power charging 45 watt atau fast charging 45 watt ya. Seperti ini adapter charger bawaannya. Nah, ya, ini portnya. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%, power charging aktif, ada komanya. Nah, ya, seperti ini, lihat ini, hypercharging. Nah, ya, oke, saya matikan layarnya biar stabil dayanya. Lihat di wattmeter kabel, logo PD aktif, artinya power chargingnya atau fast chargingnya aktif ya. Lihat ini, dia mengalami kenaikan daya. Kita tunggu sampai pada titik daya maksimalnya pertama kali colok mencapai hingga berapa watt ya. Kita lihat ini, dia masih naik. Nah, masih naik ya, lihat ini. Nah, ternyata dia berapa ini? 28 watt maksimalnya. Logo PD aktif. Nah, apakah mengalami kenaikan lagi atau mengalami penurunan? Kita tunggu sebentar. Nah, ternyata dia sepertinya stabil di 28 watt ya. Stabilnya di situ dia. Dari teori support power charging 45 watt, realnya berada di daya 28 watt. Cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand Acer yang support power charging atau fast charging 45 watt ke ponsel itel. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt ya, dengan menggunakan adapter charger bawahnya juga yang support 67 watt. Apakah bisa ya? Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%, turbo charging 67 watt maksimal, ada komanya. Cukup bagus sekali ya performa kabel charger buatan dari brand Acer ini support turbo charging 67 watt, ada komanya.
Kita tunggu sampai pada titik maksimal dia mencapai hingga berapa watt ya outputnya ke Xiaomi Poco M6 Pro ini. Lihat ini ada logo PD aktif, artinya support fast charging ya. Nah seperti itu, lihat ternyata dia bisa mencapai hingga 61 watt. Cukup bagus sekali ya performa kabel charger dari brand Esagri yang support turbo charging 67 watt. Realnya berada di titik maksimal 61 watt, tapi dia mengalami penurunan. Lihat ini, dia sudah mencapai di 60 watt tadi, 61 watt. Jadi cukup bagus sekali ya performa kabel charger buatan dari brand Esagri ini yang support ke ponsel Xiaomi turbo charging 67 watt. Real berada di daya 60 watt. Baik, lanjut tes speed charging. Kali ini akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai lowbat ya, atau 3%. Timernya saya nyalakan sampai full 100%. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah jalan di 30 menit ya. Kita lihat dayanya. Stabil di daya 23 watt dalam waktu 30 menit. Kita lihat persentase baterainya terisi 69%. Cukup bagus sekali ya. Standarnya fast chargingnya aktif atau turbo chargingnya aktif itu ketika 30 menit terisi minimal 50%. Nah ini 69% sudah lebih dari cukup. Sekarang kita cek dari segi temperatur adapter charger. 48 derajat Celcius kategori hangat normal, masih kategori normal. Kita lihat dari segi temperatur kabel charger. 39 derajat Celcius kategori hangat normal juga ya. Jadi lumayan bagus lah ya, kedua adapter charger dan kabel charger ini sudah sinkron dari segi temperatur, tidak ada masalah. Sekarang kita tunggu ya sampai full terisi 100%. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 52 menit. Lihat ini, wattnya sudah 0 watt. Nah ya, lihat ini, artinya sudah terisi penuh. Kita lihat ya. Nah ya, terisi 100% dalam waktu 52 menit. Cukup bagus sekali ya performa kabel charger buatan dari brand Esagri ini yang support turbo charging 67 watt. Speed chargingnya dari persentase baterai berapa tadi? 3%, hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 52 atau 53 menit. Baik, lanjut tes untuk recharging power bank ya. Saya coba untuk buat recharging power bank dengan daya input 90 watt ini. Lihat, ultra fast input 90 watt. Nah ya, bagaimana performa kabelnya ya, yang support 100 berapa? 20 watt. Tapi ini adapter chargernya support 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, start dari baterai 2% atau habis lah ya. Nah, atau lowbat. Nah ya, seperti itu. Lihat ini, dia proses loading. Nah lihat, oke, timernya saya nyalakan ya untuk mengetahui speed chargingnya dia. Lihat ini, oh dia masih naik di angka berapa? 39,7 watt, 40 watt. Ini sudah jalan di 42 watt. Nah, lihat ini. Dilihat dari apa? Wattmeter kabel mencapai hingga 42 watt. Logo PD-nya aktif. Nah, ya. Nah, ini lihat. Nah, ya. Oke, kita tunggu sampai apa namanya? Full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam ya? Berarti ini menurut saya output maksimal dari apa namanya? Kabel charger ini ya ketika charging ke power bank mencapai hingga 42 watt ya dengan menggunakan adapter charger ini. Nah oke, saya tunggu ya sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit ya. Kita lihat power banknya terisi 64%. Wattmeter kabel masih stabil di 42 watt. PD-nya masih aktif. Nah ya, oke, kita lihat dari segi temperatur kabel dan apa namanya adapter charger. Adapter charger mencapai hingga 55 derajat Celcius kategori apa namanya panas agak menyengat. Nah ya, hangat menuju panas menyengat. Nah ya, seperti itu. Kita lihat dari segi kabel chargernya. Kabelnya mencapai hingga 45 derajat Celcius kategori lumayan agak menuju panas. Nah ya, itu ketika digunakan untuk charging ke power bank dalam waktu 30 menit. Sekarang kita tunggu ya sampai full charging ke power bank ini ya. Daya input berapa? 90 watt, realnya di 42 watt. Dari persentase baterai berapa tadi? 2%, hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam?
Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 5 menit lah ya. Nah, lihat ini, power banknya sudah terisi penuh. Nah ya, jadi cukup bagus sekali ya performa kabel charger buatan dari brand Asager ini. Lihat nih, lihat dayanya 0 watt. Dan juga ini 0 watt. Nah ya, jadi cukup bagus sekali performa kabel charger buatan dari brand Asager ini ya. Bisa mencharging power bank dari persentase 3% hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam berapa? 5 menit. Baik, jadi kesimpulannya kabel charger digital display dari brand Asager ini ya, yang saya beli dapat harga 50 ribuan. Dengan fitur yang cukup bagus sekali ya, ada digital displaynya, support arus hingga 6 ampere atau 120 watt ya. Berdasarkan tes saya cukup bagus sekali performa kabel ini. Pertama tadi tes ke Vivo Y21A. Dia juga support fast charging 18 watt ya. Ini ponsel Android yang support fast charging 18 watt. Tadi juga saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Dia juga cukup bagus sekali performanya, ada komanya juga. Nah ya, artinya support supercharger. Lalu tadi juga saya tes ke ponsel Oppo A3X support SuperVOOC 45 watt, juga ada komanya. Lalu tadi saya tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt, dia juga ada komanya. Gimana? Cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand Asager ini, cuma harga 50 ribuan loh ya. Lanjut, tadi saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro, dia juga support turbo charging 67 watt, ada keterangannya turbo charging 67 watt maksimal. Gimana performanya? Bagus ya. Lalu berdasarkan tadi charging speed charging ya, dari persentase baterai 3% hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 52 menit dengan menggunakan kabel dari brand Asager ini. Kurang lebih sama kayak kabel bawaan ponsel. Lalu tadi saya tes ke power bank yang support input daya berapa ini? 90 watt full charging hanya membutuhkan waktu berapa tadi? 1 jam lebih 5 menit, kurang lebih seperti itu. Jadi secara keseluruhan kemampuan kabel ini cukup recommended ya untuk dimiliki dengan harga cuma 50 ribuan loh. Bisa support turbo charging, bisa support power charging, bisa support SuperVOOC, dan bisa support supercharger plus dengan arus hingga 6 ampere atau 120 watt, ada wattmeternya juga. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli kabel Asager ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.